Perkenalkan, nama saya Jessica Putri Sitorus dengan NIM HR028. Di sini saya akan menjelaskan tentang deformasi gelombang. Deformasi gelombang itu apa sih? Jadi, deformasi gelombang itu merupakan perubahan karakteristik gelombang seperti tinggi, periode, panjang, dan juga arah gelombang. Deformasi gelombang ini dapat disebabkan oleh adanya perubahan kedalaman serta kemiringan dasar laut yang tidak sejajar dengan arah datangnya gelombang. Nah, deformasi gelombang ini terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama adalah refraksi gelombang. Jadi, refraksi gelombang ini merupakan pembelokan arah gelombang yang disebabkan oleh adanya perubahan kedalaman. Nah, gelombang merambat dari perairan dalam menuju perairan dangkal. Nah, dari mana ketika perambatan ini terjadi perubahan kedalaman sehingga arah gelombang tersebut berbelok. Kemudian, selanjutnya adalah refleksi gelombang. Refleksi gelombang ini merupakan pemantulan gelombang. Nah, hal ini disebabkan oleh gelombang menabrak rintangan atau halangan sehingga gelombang tersebut dipantulkan kembali ke laut, baik itu sepenuhnya maupun sebagian dari energi gelombang tersebut. Kemudian yang terakhir adalah difraksi gelombang. Difraksi gelombang ini sama dengan refraksi gelombang, yaitu pembelokan arah gelombang. Namun, difraksi gelombang ini terjadi karena adanya penghalang sehingga gelombang tersebut berbelok di sekitar arah rintangan dan masuk ke daerah terlindung di sekitarnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas gelombang pecah. Gelombang pecah itu merupakan gelombang yang bergerak mendekati pantai, di mana semakin dangkal suatu perairan, maka gelombang akan semakin bergesek dengan dasar laut. Hal ini menyebabkan terjadinya pecahnya gelombang pada suatu titik tertentu. Nah, gelombang pecah ini dipengaruhi oleh kemiringan dasar laut, di mana ketika kemiringan lebih tajam dari batas maksimum, maka akan dapat menyebabkan kecepatan partikel di puncak lebih besar daripada kecepatan gelombang yang terjadi, hingga terjadi ketidakstabilan dan akhirnya gelombang tersebut akan pecah. Nah, gelombang pecah ini juga ada tipenya, yakni surging, yang nilai NI-nya lebih dari 3,2 dan juga collapsing yang mana nilai NI-nya berada di antara rentang nilai 2,3 hingga 3,2 dan plunging yang berada pada rentang 0,4 dan hingga 2,3. Nah, plunging ini cocok digunakan untuk kegiatan surfing. Nah, dan yang terakhir itu ada spilling yang mana nilai NI-nya ini kurang dari 0,4. Selanjutnya kita akan membahas breakwater. Nah, breakwater ini merupakan suatu struktur bangunan pantai yang berfungsi untuk meredam gelombang sehingga dapat melindungi daerah perairan dan pesisir pantai dari gelombang yang dapat merusak. Nah, breakwater ini juga memiliki fungsi lain, yakni seperti yang pertama itu adalah berfungsi untuk membuat daerah perairan menjadi lebih tenang. Kemudian dapat digunakan untuk mengontrol erosi yang dapat mengikis garis pantai. Dan yang terakhir adalah untuk menjaga struktur garis pantai agar tetap stabil. Nah, jenis-jenis breakwater ini ada banyak. Misalnya itu ada breakwater terapung, breakwater tenggelam, kemudian ada breakwater sisi tegak, sisi miring, dan juga campuran. Namun pada praktikum ini, breakwater yang dibahas adalah breakwater tunggal, lepas pantai, dan juga celah. Nah, breakwater tunggal ini hanya terdiri dari satu sisi di sepanjang pantainya, sehingga bangunannya lebih sederhana dan juga biayanya lebih murah. Namun, tidak efektif atau kurang efektif untuk meredam gelombang. Dan yang kedua itu adalah lepas pantai. Nah, breakwater ini berada di lepas pantai, yang mana breakwater ini akan meredam gelombang di lepas pantai sebelum masuk ke perairan dangkal. Nah, breakwater celah ini terdiri dari dua bagian, yang mana dua bagian ini akan membentuk celah, dan celah ini akan berfungsi untuk mempermudah kapal yang akan masuk ke sebuah pelabuhan. Nah, selesai sudah penjelasan saya. Terima kasih dan saya akhiri. Terima kasih.